Ya, selamat siang teman peserta Cloud Native Day 2020. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama Sulaiman. Cek cek. Oke, masuk Mas. Belum Mas, tapi share screen-nya udah muncul sih. Gimana Mas? Oke, saya lanjut ya. Jadi Oke. pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang kata kontainer. Jadi pengenalan tentang kata kontainer. Oke, sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Sulaiman. Saya sekarang berprofesi sebagai cloud engineer di Pitek. Selain itu saya juga sebagai masih pelajar, yaitu di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, yaitu Politeknik Elektronik Surabaya, yang sempat tahun 2018 itu sebagai tuan rumah Paper of Conference. Ya, berarti kalau dihitung ini adalah Open Infra yang kedua ya. Dan bedanya tahun ini itu, kalau tahun lalu kan di offline di Surabaya ya. Terus kalau tahun ini itu secara online, bedanya sama di match dengan Cloud Native Day. Cukup spesial ya. Ya, ini saya full screen karena ini nggak biasanya kalau di full screen. Saya lanjut ke slide kedua, itu adalah agenda. Jadi agendanya siang hari ini ada 4 tuh. Saya review tentang organisasi, terus berikutnya pengenalan kontainer, terus setelah itu ada demo buat nunjukin cek kontainer ini gimana, yang adalah diskusi. Ya, langsung kita ke agenda yang pertama. Nah, ini adalah agenda yang pertama, yaitu virtualisasi. Jadi kalau kita sebelum adanya virtualisasi, kalau kita misal ada kebutuhan buat deploy aplikasi kan kita langsung di bare metalnya. Jadi kita beli server, terus kalau sana itu ada aplikasinya di sana. Kalau pakai bare metal langsung itu, kalau kita mau scale up itu harus beli server lagi, setup lagi, dan banyak banyak yang harus dilakukan. Nah, setelah itu muncul virtualisasi. Nah, virtualisasi ini dikelompokkan jadi ada 3 di sini, yaitu menurut hardware levelnya, dan juga sistem operasinya, terus menurut level aplikasi. Dan di level hardware ini juga dibagi dua lagi, ada VirtualBox full virtualisasi, yaitu kan ya, contohnya VirtualBox, VMware Workstation, kayak mau yang bare metal itu juga contohnya Design, VMware, di level sistem operasi itu ada OpenPX, terus ada Solaris. Benar, di level aplikasi ada Docker sama. Ini kita bahas review tentang yang hardware dulu tadi, full sama virtualisasi. Nah, yang pertama ini ada full virtualisasi. Ini adalah arsitekturnya. Jadi kalau kita ada kebutuhan buat pakai yang di level adalah arsitekturnya. Jadi dia itu kalau misalkan kita install, mau pasang satu aplikasi itu di sini. Misalkan kita punya host ya, terus misalkan hostnya kita Linux, terus kita install VirtualBox. VirtualBox itu posisinya di sini, di virtual software. Nanti baru di atasnya VirtualBox kita buat virtualisin atau instant. Nah, di sini posisinya baru aplikasi. Nah, kelemahannya kalau kita pakai virtualisasi ini, dia lambat karena aksesnya melalui host, terus melalui virtual dulu.
Itu kalau kita pakai virtualisasi. Yang berikutnya ada bare metal virtualisasi. Nah, di bare metal ini jadi level hardware, cuma bedanya dengan full itu dia nggak lewati apa namanya virtual software, jadi langsung pakai jadi dia langsung pakai teknologi hypervisor. Nanti kalau misalkan base host itu ada kebutuhan mau akses resource-nya itu berat si hypervisor ini. Contohnya tadi misalkan kayak KVM, terus Hyper sama Whisper, metal. Terus berikutnya ada level dari level sistem operasi kontainer itu ada di OpenVC. Ini arsitekturnya sama kayak mirip dengan apa aplikasi. Misalnya kita browse OS terus nanti kebutuhan kita mau buat scanner apa namanya simulasi misalkan Linux Windows dan Linux gitu nanti diolahnya sama content engine management buat akses ke hardware-nya. Terus berikutnya ada aplikasi di aplikasi kontainer ini misalnya tadi contohnya Docker ya kita pakai tahu banyak pelanggan orang pakai ini di atas nanti kita install Docker terus ada kebutuhan kita mau aplikasi makan Git, SQL, Redis dan lain itu nanti dia di material kontainer engine sesuai saja ya itu sedikit tentang virtualisasi. Terus berikutnya kita masuk ke kata kontainer. Oh, mungkin ada beberapa teman-teman dari pelajar atau praktisi yang di asing meskipun sudah lama dari 2010 atau 2011 tapi tidak salahnya kita buat review karena beberapa mungkin masih belum kenal. Jadi kata kontainer ini sedikit historinya dia itu project open source di bawah naungan OpenStack Foundation. Terus sejarahnya itu dia di merge dari dua project yaitu Hyper-V dan Intel Clear Containers di tahun 2015 di merge. Terus uh, dia apa namanya launching secara ofisial atau secara resmi itu pada bulan Desember 2017 tepatnya di acara KubeCon di Austin. Terus rilis versi 1.0-nya itu pada bulan Mei di acara Stack Summit. Terus terakhir saya cek itu versinya saat saya buat slide ini itu sudah ada sampai versi 1.11.4 itu tanggal 20 Oktober. Itu sedikit tentang kata kontainer. Ya, ini di sini ada apa namanya dua garis yang saling bersilangan. Ini diumpamakan itu ke arah ke atas itu adalah security, isolasi, terus ke bawah itu dan tekannya itu adalah kecepatan atau sumbu X-nya yaitu speed digambarkan tinggi terus ke kiri itu lambat ya mana pura-pura. Di situ ada apa namanya ada kontainer ini contohnya kontainer terus ada juga virtual mesin terus ada kata kontainer di atas. Dari gambar ini apa yang bisa kita lihat sebelumnya kita samakan dulu persepsinya. Kalau kita dengan isolasi kan yang biasa kita dengar itu kan keamanan ya seperti itu. Terus kalau isolasi yang ditawarkan Docker itu kan dia isolasi dari level aplikasi. Jadi kalau misalkan ada aplikasi yang crash ataupun rusak, dia nggak berpengaruh sama si aplikasi yang lain. Tapi isolasi yang dimaksud di sini itu dia digambarkan isolasi dalam level kernel. Jadi satu aplikasi dengan yang lain itu berbeda kernel. Itu nanti kita akan cek di review lagi di arsitekturnya. Terus kenapa ada kata kontainer di sini? Alasannya misalkan gini, kalau kita kebutuhan pengen kalau kita buat aplikasi di virtual machine kan dia apa namanya? Dia mungkin aman karena kernelnya sendiri. Cuma kelemahannya dia setupnya lumayan kompleks terus juga lambat karena semakin banyak service itu nanti ketika booting dia juga makan banyak waktu kan. Terus di kanan bawah ini ada kontainer. Kelebihannya ini banyak dipakai buat microservice kan aplikasi microservice. Dia kelebihannya cepat tapi dia rentan. Kenapa disebut rentan? Karena dia itu berbagi kernel atau shared kernel.
Jadi dalam satu host, kalau misalkan satu host itu kita punya host Ubuntu ya, di sana kita install Docker, terus kita buat apa create banyak kontainer di sana, itu kernelnya satu, pakai kernelnya si host-hostnya. Nah itu kalau dari sisi keamanan dia menjadi celah. Ini ada contoh apa namanya kayak yang sempat saya baca dari CyberArk tentang tipenya itu OI Hacked Play with Docker. Play Docker itu kayak situs buat kita belajar Docker yang akses Docker secara apa namanya online. Jadi dia semua orang bisa akses di sana buat belajar Docker. Nah, ini topik OI Hacked Play with Docker and remotely run code on the host. Di sini juga kayak kelemahan si perbandingan VM sama terus juga kalau apa namanya kalau kita pakai kontainer itu ada apa namanya titik lemahnya nih untuk kontainer similar escape kontainer. Jadi bisa jadi kalau kita apa namanya pakai kontainer ini terus dipabrikan si kontainer kita, ada orang kan semua orang bisa buat script di sana kan, itu sama aja kayak kita ngakses uh, akses root ke sana, dan itu bisa jadi satu celah buat masuk ke jaringan atau infrastruktur dari perusahaan ataupun si itu servernya. Nah dari situlah idealnya muncul si kata kontainer ini, dia nawarin kecepatan sama isolasi isolasi yang ditawarkan virtual machine diambil juga sama kata kontainer, terus kecepatan yang ada di kontainer dia juga ada di sini gitu. Untuk lebih jelasnya kita cek di slide berikutnya. Ini adalah apa namanya kayak OCI compatible VM runtime. Jadi kata kontainer ini bisa support sama Stack, terus di Kubernetes juga bisa, terus di Docker, sama yang lumba-lumba ini adalah Zune. Nah ini yang kita sempat tadi mau bilang. Jadi ini adalah arsitektur dari Docker. Ini kan tadi kita di awal juga sempat review di fitur sisi arsitekturnya apa apps container. Jadi kalau kita punya proses atau aplikasi di sini di dalam satu host, Mohon bisa maaf pakai Mas satu Sulaiman, Linux kernel. Si uh, kernelnya ini ya pakai kernelnya si host-hostnya itu. slide-nya hilang ya Mas, share Dan screen-nya. pembagian apa isolasinya itu kan per namespace saja atau per aplikasi dia isolasinya. Nah ini kalau misalnya ada yang diakses publik kan itu bisa di apa namanya dimanfaatkan sebagai celah buat akses ke infrastruktur kita. Nah itu kelemahan dari kontainer itu. Mas Sulaiman, Terus nah ini buat screen salah share-nya satu hilang cara Mas. ada yang ngakalinnya. Itu misalkan ini adalah VM, terus di atas VM-nya itu diinstal Docker, terus ini Linux kernelnya VM-nya itu. Jadi contohnya misalnya kayak gini, kalau kita buat apa nih, buat private cloud di misalkan kayak di Spare ataupun di OpenStack, terus kita create VM di atasnya atau instance di atas OpenStack itu, terus baru di VM itu kita buat cluster misalnya install Docker. Nah itu apa namanya kurang lebih kayak gini arsitekturnya. Itu kebanyakan kayak buat apa nyegah dari si ini. Tapi itu juga kayak apa namanya jadi kayak dua kali kan. Jadi kalau dari aplikasi mau akses ke hardware dia harus lewatin si VM ini dulu, terus baru ngeflash si bare metalnya atau stacknya atau pakai vSphere-nya baru ke resource-nya itu tadi. Mas Nah Sulaiman, berikutnya baru halo. ada si kata kontainer ini. Si kata kontainer ini dia nawarin sih, jadi setiap aplikasi ataupun kontainer yang di-create itu dia dikasih masing-masing kernelnya sendiri. Misalkan kita buat apa namanya nginjek di proses A di sini di paling kiri warna hijau, kita create peran dan lain-lain. Terus nah nanti dari kata konten dia buatin apa namanya virtual machine sendiri, terus punya kernel sendiri, terus di sini ada aplikasi beda lagi. Jadi antar apps itu beda-beda. Dan
Saya coba share screen ulang lagi ya. Saya masih share screen. Udah kelihatan lagi ya? Sorry ya, Mas sudah kelihatan. hilang ya. Iya, tadi sempat hilang Mas. Terakhir tadi sampai mana ya, Mas atau Bisa dilanjut Mas? oke. Saya ulang lagi ya, Mas. Berarti ini. Setelah ini ya, kayaknya tadi kelempar ke situs yang ini. Jadi eh, close. Saya ulang lagi aja ya. Jadi ini ada kayak titik lemahnya si kontainer itu tadi, namanya Docker Escape. Dia bisa di pull di situ. Terus ini adalah kayak apa namanya, kompatibel sama kata ini. Kata itu, kata runtime ini dia kompatibel sama OpenStack, terus Kubernetes, Docker sama Zoom. Oke Mas, sudah aman. Bisa dilanjut aja Mas. Saya bisa lanjut lagi. Nah ini tadi ada OpenStack, terus Kubernetes, terus ada Docker sama Zoom. Terus ini review arsitektur dari apa, Docker container atau container apps. Tadi sempat kita bahas di atas. Jadi di lognya apa, kernelnya satu di sini. Terus ini kalau kebanyakan makanya gini ngakalin. Jadi misalkan ada perusahaan ya, dia buat private cloud sendiri, misalkan pakai OpenStack, terus di atasnya diinstal apa, create VM atau instance, terus di atas VM-nya baru diinstal Docker. Ini biar kalian biar kernelnya masing-masing beda. Nah tapi tetap uh, lebih lambat ya daripada ini misalkan. Terus setelah ini arsitektur dari kata container, dia menawarkan dari setiap apps ataupun aplikasi yang dibuat itu punya kernelnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan ada Nginx, terus dia kernelnya sendiri, terus MariaDB ataupun Redis dia kernelnya sendiri. Jadi intinya kalau kita lihat di arsitektur ini, si kata container ini sebenarnya dia adalah virtual machine cuma ringan atau banyak seperti itu, micro VM yang di atasnya itu di style kayak apa namanya, Docker itunya, apa namanya, kontainer nya. Jadi dia bisa command, bisa menjalankan command dari kontainer. Kurang lebih gini arsitekturnya. Terus berikutnya adalah ini adalah gambaran alur dari si kata kontainer. Jadi komponen kata kontainer itu ada agen, terus kata agen, kata runtime, kata sim, sama kata proxy. Nah kata agen itu dia ada di dalam VM-nya tuh si kata kontainer itu, misalnya dibuat di dalamnya. Terus ada kata proxy ini yang biru-biru. Nah, cuma ini tadi nggak ditulisin ya. Si ini tugasnya buat hubungin kata agen sama kata sim sama kata runtime. Nah, kata sim ini tugasnya dia buat monitor kata agen sama hubungin. Nah kata proxy ini yang hubungin. Terus kata runtime ini buat baca perintah-perintah dari dari user gitu. Dia support apa, nanti dia ngarahin ke sini. Terus ini adalah gambaran atau struktur ketika kita install kata itu, masang kata itu di atas Kubernetes. Kalau kayak gini, kalau defaultnya kan dia pakai runtime runC, terus kalau kita pakai kata itu bisa pakai kata runtime, bisa pakai kata yang update sama browser lain. Ini yang sempat disinggung, browser lain itu bisa diintegrasikan dengan kata itu apa aja. Jadi misalnya kita pakai
Kemu, terus load compressor, terus firecracker sama Azure. Terus ini adalah storage yang support sama Kata, itu dapat diintegrasi sama overlay, terus MPVS, terus block storage itu contohnya device mapper, terus image file, npgame, sama NVS itu contohnya clap, chat, cluster, dan lain-lain. Ini adalah contoh use case penggunaan kata container. Misalkan dia dipakai buat GPU cluster with kata, terus dipasang di OpenStack Zone, Zero off dengan kata, terus handle cat, VTP, sama SPDK. Itu beberapa contohnya. Terus berikutnya ini ada sedikit demo ya. Ntar saya nanti share screen dulu. Ya, kelihatan ya. Coba saya zoom in. Jadi di panduan ini saya udah ada dua metode install, yang sebenarnya ada beberapa metode install, terus cuma yang dirangkum di sini itu ada dua, yaitu yang pertama pakai kata deploy. Ini mungkin kita buat instalasi kata kontainer itu di atas Docker sama Kubernetes yang udah ada. Saya juga udah praktekin ini. Ya, saya coba cek ya. Docker. Ini saya integrasikan sama Docker. Nah, kalau kita pakai kata deploy tadi itu nanti dia install ini kata kemu, kata BTS sama ini. Sepertinya Mas Sulaiman disconnect ya. Oh, keputus ya. Nah, udah balik lagi. Bisa dilanjut Mas. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau tadi pakai kata deploy itu dia install ini kata kemu VTVS, terus runtime kata CLH, kata FC, sama kata kemu. Kalau kita pakai metode yang kedua, itu yang misalkan kita langsung install di Ubuntu-nya, hostnya, misalkan saya akan pakai Ubuntu, dia udah support juga. Itu nanti dia install ini kata runtime. Nah, defaultnya run sih. Terus tipsnya misalkan kalau kita pakai kata ini yang integrasi dengan Firecracker, dia itu supportnya block storage-nya itu block storage. Jadi kita perlu setting Dockernya itu ke misalkan kayak device mapper tadi yang di slide-nya, baru kita bisa pakai kata Firecracker ini. Ini coba saya running, saya cek dulu apa namanya. Saya mau nunjukin kernel ini, contoh kernel di laptop saya. Ini kernel dari host saya. Terus saya mau coba running. Misalkan ini kan defaultnya masih pakai runc ya, runtime-nya, jadi bawaannya Docker. Terus saya coba run min, misalkan kayak
Terus saya cek, nah dia sama karena ini kalau kita pakai arsitektur yang biasa, kontainer biasa, dia tetap pakai kernelnya si os-osnya sama. Terus coba kita pakai salah satu, sekarang kita rubah runtime, kita pakai kata runtime. Nah, dia udah beda, kernelnya udah beda sama si host osnya. Ini kalau kita pakai si kata kontainer, jadi terbukti ya kalau si kata ini dia benar-benar misahin mengisolasi kontainer itu di level kernelnya. Saya coba pakai yang apa, runtime yang dengan Kemu. Jadi dia pakai teknologi apa ya? Oke, dia pakai KVM. Kalau kita pakai kata Kemu, dia teknologinya pakai KVM. Ya, mungkin apa namanya? Itu sedikit demo karena waktunya nggak cukup. Saya sebenarnya mau nunjukin kata convert in CRI.io, ada videonya cuma 5 menit, jadi jangan nggak sempat ya. Mas Upi sudah, berikutnya mungkin sesi diskusi ya, ada 1 menit. Mungkin ada yang Baik, terima kasih Mas Sulaiman atas sajiannya, luar biasa ya. Jadi kalau ada teman-teman peserta yang ingin bertanya, mungkin masih ada waktu sekitar 5 menitan, boleh. Bisa lewat chat atau langsung dari share audio juga bisa. Sepertinya Mas Johannes ya, saya teruskan. Mas Fendi Gunawan, dokter itu basicnya LXD ya. Kalau basicnya saya kurang paham sih Mas, cuma dia runtime-nya pakai yang ransinya itu. Halo. Oke Mas, Mas. Johannes Andara, silakan. Mau nanya itu, ini kan sebenarnya pengganti satu level dengan Docker ya, kalau nggak, betul nggak ya? Iya. Kalau misalnya kita ada, kan kita biasanya udah pakai Kubernetes. Memang saya baca ada guide-nya juga untuk pakai Kubernetes. Tapi masalahnya kan, apa aja sih yang mesti kita perhatikan jika kita mau migrasi yang awalnya kita pakai Docker runtime ke kata kontainer. Kan biasanya kan kadang-kadang kita pakai, kayak misal contohnya saya tahu tuh kita pakai Docker kan ada yang pakai root untuk mengakses ke node-nya. Apakah di kata kontainer juga bisa masih support itu atau nggak bisa atau gimana? Atau ada cara buat lain? akses ke si apa kontainernya gitu ya Mas? Untuk kadang kan kita kontainer tapi pengen ngakses node resource kan? Oh iya. Kayak baca Ya, drive-nya, baca itunya. Itu gimana? Sama Mas, bisa. Sama Bisa bisa. ya? Tadi kan pas di demo kan juga sempat didemokan juga yang akses apa namanya si apa kontainer yang pakai kata juga tadi kan, buat ngelihat si apa namanya kernelnya gitu. Jadi isolasinya di mana kalau kayak gitu? Isolasinya di level kernelnya Mas tadi. Kalau kita pakai Docker yang biasa kan dia kernelnya bagi-bagi bareng-bareng maksudnya. Iya, Pakai siklesnya. Kalau pakai tadi kata pakai itu udah kata kan beda-beda. beda. Maksudnya Iya. apakah kita masih Iya. bisa mengakses ke node-nya? Kan enaknya Docker biarpun secara security itu nggak bagus kan, kita bisa jadi root di node servernya, di kayak worker servernya kan. Itu masih bisa juga dikata. Kemudian apa migrasi Masih kalau kita migrasi dari Docker sama ke kata, itu apa aja yang perlu kita perhatikan supaya migrasinya smooth gitu. Itu aja sih Mas. Oke, terima kasih Mas. Sempat kemarin saya apa namanya coba. Jadi ada perbandingan kecepatan sih Mas. Kalau kan dia tetap
VM, jadi tetap apa kayak lebih lambat dari si Docker. Saya sempat benchmarking kemarin antara aplikasi yang menggunakan kata sama si Docker ini. Terus untuk yang diperhatikan paling ya data-datanya sih mas. Nanti kan dia dimigrasi ke itu takutnya datanya hilang, karena kan kalau udah di destroy kan hilang datanya. Terus paling kalau di Kubernetes itu saya belum banyak nyoba sih kalau misalkan migrasi dari Docker ke kata. Cuma kalau misalkan pas buat pakai apa namanya deploy aplikasi pakai kata di Kubernetes sama kayak apa namanya kayak kita pakai deploy si Docker itu. Cuma dirubah aja sih apa namanya di file YAML itu dirubah runtime-nya ke si kata tadi. Kan tadi kayak misalnya ada kata kemu terus kata FC dan lain-lain gitu. Sama paling kalau misalkan pakai yang kata Firecracker tadi itu storage-nya itu kan dia supportnya ke block storage mas, jadi perlu di setting. Kalau misalnya pakai yang apa versionya Firecracker dipindah ke apa block storage-nya misalkan di Mapper gitu. Kan kalau default kan sekarang pakai overlay ya kalau Docker misalnya. Paling gitu Mas, makasih. Yuk. Ya, sama-sama. Baik, karena Berarti waktunya konsepnya sama terbatas, kayak Docker ya mas. eh, Iya mas, semua beda arsitekturnya. Kalau misalkan komen-komennya sama Iya. karena dia kan tadi support OCA comment, jadi open container kreatif. Jadi komen-komen yang di Docker sama kalau misalkan mau dipakai kayak Docker gitu. Mungkin udah 13:39 ya. ya. Ya, Baik, Mas. karena waktunya Mungkin ada sudah yang pertanyaan lain berakhir. bisa hubungi saya lewat Telegram di Sulaiman_26. Saya Ya, kembalikan lagi ke Mas Ahmad Taufik karena udah ada pemateri berikutnya Mas Imre. Mohon maaf Mas Imre udah ngambil banyak waktunya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Oke. Terima kasih banyak buat Mas Sulaiman